Presiden Prabowo pada Senin tanggal 24 Februari tahun 2025 meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Namun kehadiran Danantara di tengah upaya efisiensi anggaran banyak dikritik oleh pengamat ekonom Bali. Danantara akan sukses jika Presiden mampu menjaga tingkat kepercayaan masyarakat bebas korupsi dan dikelola dengan profesional. Sebaliknya, Danantara bisa bangkrut jika pemerintah gagal menjaga kepercayaan rakyat. Hal itu diungkapkan pengamat ekonomi, Wiraguna Bagus Oka, pengamat ekonomi dari Undiknas Profesor Ida Bagus Rakasuwardana dan pengamat ekonomi dari Unwar Dr. Putung Murah Suyatna Yasa pada acara Dialog Merah Putih, di Warung Bali Kopi Jalan Veteran nomor 63 Denpasar, Rabu tanggal 26 Februari tahun 2025. Pengamat ekonomi Wiraguna Bagus Oka mengungkapkan Danantara adalah ide sangat visioner yakni ingin bergerak seperti Temasek di Singapura. Dari segi ide sangat bagus namun akan banyak menghadapi tantangan sebagai superholding BUMN. Disebut demikian karena dilakukan di tengah APBN yang tertekan dan beban bunga utang luar negeri yang mencapai 500 triliun rupiah per tahun. Belum lagi tingkat kebocoran dan praktik korupsi yang banyak bermunculan. Yang pertama, barangkali harus betul-betul leadership dari Presiden yang mempunyai inisiatif kuat untuk menjalankan ini, memastikan dan mengawasi agar governance, transparansi, dan pengelolaan Danantara ini bisa akuntabel dan transparan kepada publik. Itu nomor satu. Yang kedua adalah bagaimana agar unsur-unsur yang terlibat di Danantara ini benar-benar memastikan profesionalisme dan kepastian daripada pengelolaannya secara governance sehingga bisa memberikan kepercayaan bagi publik terhadap pengelolaan. Guru Besar Undiknas Profesor Ida Bagus Rakasuwardana bahkan menilai masyarakat kita saat ini sedang memerlukan komitmen yang kuat pemerintah dalam mengelola anggaran. Sebab selama ini kasus besar tak diselesaikan dengan baik karena penegakan hukum masih sangat lemah. Bagi dia, Danantara ide yang bagus dan untuk program jangka menengah dan jangka panjang. Hanya saja harus dibedakan kelahiran Danantara dengan Temasek. Temasek didirikan dari kelebihan dana pemerintah Singapura, sedangkan Danantara diluncurkan saat defisit APBN dan dengan melakukan efisiensi. Danantara ini sebenarnya tujuannya bagus adalah mengelola investasi dari uang-uang yang ada di beberapa BUMN, 7 BUMN dan 3 itu dari Pertamina. Tapi memang masyarakatnya sekarang dalam keadaan bahwa itu semua akan percaya sangat diperlukan. Nah, sekarang perlu komunikasi. Maka komunikasi untuk menjelaskan bahwa Danantara ini tujuannya positif dan bisa di kemudian hari menjadi pendapatan untuk negara yang untuk kemakmuran rakyat secara umum. Soal trust tadi Pak? Ya, trust. Karena begini, Indonesia ini mengalami penurunan kepercayaan. Karena itu kasus-kasus besar yang tidak terselesaikan dengan baik. Hukum yang masih sangat lemah, maka perlu peningkatan penegakan hukum. Sementara itu Putu Suyatna Yasa membeberkan bahwa tingkat kebocoran anggaran di tahun ini naik menjadi 40% dari angka 30%. Ini artinya bahwa di sana-sini masih ada penyelewengan anggaran. Selama ini pengalaman kita dari apapun yang dikelola oleh pemerintah itu selalu tidak bisa lepas dari faktor bocoran yang namanya korupsi ya. Karena budaya kita memang masih korup gitu, dan budaya boros. Jadi itulah faktor penyebabnya. Ditambah lagi memang law enforcement kita memang parah gitu. Tidak sungguh-sungguh. Presiden itu harus tegas betul untuk menerapkan law enforcement yang benar, kemudian nanti mohon supaya bisa juga di pengelolaannya dikelola oleh SDM yang betul-betul di samping profesional juga memiliki integritas yang benar. Para narasumber juga membahas soal dampak efisiensi anggaran bagi Bali. Mereka menilai APBD Bali akan berdampak terutama sektor belanja pemerintah. Apalagi 15-20% APBD berupa DAK dan DAU dari pusat. Daya beli rakyat akan stagnan bahkan turun, UMKM Bali dipastikan berdampak karena jumlah uang yang dibelanjakan juga berkurang.
Bahkan kredit macet pun akan membengkak yang pada tahun ini mencapai angka 2,19%. Para pemimpin Bali dituntut kreatif dan inovatif menggali penerimaan daerah seperti mengoptimalkan pungutan wisatawan asing dan melobi ke pusat agar Bali mengelola visa on arrival. Jika dua hal ini dilakukan, Bali bisa menambah uang 15 hingga 20 triliun lebih. Dengan demikian terwujud kemandirian ekonomi Bali. Su Echa melaporkan.